Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layun Mahmudah, NIM B742 19045. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah kelas D1, mata kuliah Manajemen Wakaf. Kali ini tema saya tentang dalil dan ijma' wakaf. Wakaf secara terminologi telah dijabarkan oleh para ulama, baik ulama-ulama kalangan klasik dan juga kontemporer. Para ulama juga menjelaskan berdasarkan dengan dalil-dalil yang menyertai. Abdul Fattah As-Saman dalam buku Harta Nabi menjelaskan bahwa wakaf menurut kalangan ulama Syafi'iyah memiliki arti sebagai menahan harta yang dapat dimanfaatkan. Meski begitu, barangnya masih tetap dengan cara memutus kepemilikan sang pemilik dan lainnya, lalu diperuntukkan dalam kebaikan demi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara dalil mengenai wakaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 92, surat Al-Hajj ayat 77 hingga Ali Imran ayat 115. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi bersabda yang artinya, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Secara ijma' sahabat, Imam Al-Khutubi mengatakan, sesungguhnya masalah wakaf telah disepakati para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr bin Al-As, Ibnu Az-Zubair, dan Jabir telah mewakafkan harta mereka. Bahkan wakaf-wakaf mereka di Mekah dan Madinah sudah terkenal. Hadis yang paling mendasari tentang dalil wakaf adalah kisah yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab saat ketika memperoleh tanah di Khaybar. Dijelaskan ketika itu Umar bin Khattab meminta petunjuk dari Nabi Muhammad SAW untuk hadis lengkapnya sebagai berikut. Umar memperoleh tanah di Khaybar. Lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaybar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripadanya. Apa yang Baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?" Sabda Rasulullah, "Kalau kamu mau, tanah sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faidahnya." Lalu Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, kemerdekaan budak, berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimana ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Namun, hadis yang populer di umat muslim adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang mal yang tidak akan pernah terputus. Dari Abu Hurairah, nas hadis tersebut adalah, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatan kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah atau wakaf, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Selain dari Al-Quran dan As-Sunnah, para ulama juga berpendapat dan sepakat yang mana wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan ini, karena telah dijalankan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.